Assalamualaikum anak-anak hebat. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi pembelajaran tentang penyesuaian diri tumbuhan atau bisa disebut juga dengan adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Akan tetapi, sebelum Ibu paparkan, mari kita buka video ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan kita mendapatkan keberkahan ilmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tahukah kalian bahwa untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan memiliki cara yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Pada umumnya, tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah kering, dan ada pula yang hidupnya di air. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian dirinya pun berbeda. Disesuaikan dengan lingkungan hidup atau habitatnya. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Dan yang kedua, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, sekarang kita akan membahas penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya terlebih dahulu ya. Contoh dari beberapa bentuk adaptasi tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teratai. Jenis tumbuhan ini hidup dengan cara mengapung di permukaan air. Ciri-ciri dari teratai ialah memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis, serta batangnya berongga-rongga. Fungsi dari daun teratai untuk meningkatkan penguapan air, sedangkan fungsi batangnya yaitu untuk memungkinkan teratai bernafas. Contoh yang kedua ialah eceng gondok. Jenis tumbuhan ini juga hidup dengan cara mengapung di permukaan air. Cara adaptasi eceng gondok yaitu pangkal tangkai daunnya berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Memiliki akar lebat untuk menjaga keseimbangan supaya tidak terbalik. Serta mempunyai daun yang lebar dan licin untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga ialah pohon bakau atau bisa disebut juga dengan mangrove. Tumbuhan ini hidup di muara sungai dan daerah pasang surut tepi laut. Tanah di daerah tersebut tidak stabil karena pengaruh ombak laut. Agar pohonnya tidak roboh, pohon bakau mengembangkan akar kuat dan menyebar luas yang disebut dengan akar napas. Dengan bentuk akar seperti ini, pohon bakau dapat mengambil oksigen dari udara. Selain itu, pohon bakau memiliki kulit pohon yang keras dan daun yang memiliki kelenjar garam yang mampu mengurangi penguapan. Contoh yang keempat ialah kaktus. Tanaman kaktus tempat hidup aslinya adalah tanah yang kering seperti gurun. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Memiliki batang yang tebal, berair, dan juga berlapis lilin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Serta memiliki akar yang panjang untuk memudahkan mendapatkan air. Yang kelima ialah pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau, yang bertujuan agar tidak terjadi penguapan berlebihan yang menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati.
ini sama halnya dengan pohon mahoni, pohon kedondong, dan pohon yang lainnya. Walaupun jumlah daun yang berguguran tidak sebanyak pohon jati. Yang keenam dan terakhir ialah kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivor, yaitu tanaman perangkap atau karnivora. Daun pada kantong semar membentuk kantong yang berfungsi untuk menangkap serangga sebagai suatu bentuk adaptasinya supaya dapat bertahan hidup di lingkungan yang umumnya kurang unsur nitrogen. Selanjutnya, kita akan membahas adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang kedua, yaitu penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Tumbuhan tidak dapat bergerak aktif seperti halnya makhluk hidup lainnya, sehingga tumbuhan tidak dapat melarikan diri jika ada pemangsa. Namun, beberapa tumbuhan memiliki cara tertentu untuk melindungi diri dengan cara berikut. Ada yang menggunakan duri, ada yang dengan racun, mengatupkan daun, dengan bulu halus, dengan getah, dengan aroma, bahkan dengan cangkang keras. Beberapa contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri, diantaranya ialah bunga mawar, salak, durian, kaktus, nanas, dan lain sebagainya. Beberapa contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan racun diantaranya ialah tumbuhan kecubung, jarak, dan pohon upas. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan mengatupkan daun yaitu putri malu dan kantung semar. Beberapa contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan bulu halus atau rambut yaitu bambu, ijo, dan buah rambutan. Sedangkan contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan getah diantaranya yaitu pohon nangka dan pohon karet. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan aroma yaitu bunga bangkai. Dan yang terakhir, beberapa contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan cangkang yaitu buah kelapa, biji mahoni, dan buah sawi. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, baik penyesuaian diri dengan habitatnya maupun cara perlindungan diri terhadap hewan pemangsa. Akhirnya, dengan bacaan hamdalah kita tutup pembahasan video ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.